Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi Fisiologi Hewan Air kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dava Hafara, ada saya Denny Dwi Susanto, lalu ada Dimas Isrok Al-Hakim, ada Fadiar Fatahilmi, dan satu lagi ada Faidlur Rahman. Jadi kami berlima di sini akan menjelaskan mengenai fisiologi hewan air nih. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai review jurnal. Next. Review jurnal yang kami pilih yaitu berjudul A Transgenerational Endocrine Signaling Pathway in Crustacea. Jadi sebagian besar ini nantinya akan menjelaskan mengenai endokrin pada krustase. Dan pada kesempatan kali ini akan ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama yaitu mengenai background, lalu ada metode, ada non-standard technology, important findings, lalu ada data and authors conclusion, dan yang terakhir ada conclusion to the next research. Untuk lebih lanjut, maka kita akan berlanjut mengenai background dari jurnal ini. Next. Yang pertama adalah background. Jadi yang pertama, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Dalam sistem endokrin ini ada juga yang namanya transgenerational endocrine signaling path atau yang lebih dikenal sebagai jalur persinyalan endokrin transgenerasi, yaitu merupakan sistem persinyalan hormon endokrin melalui kelenjar sebagai salah satu peralihan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Dan yang kedua ada sinyal lingkungan ke organisme induk untuk mengakibatkan perubahan perkembangan pada keturunannya. Contohnya adalah pada Crustacea branchiopoda. Dan yang ketiga adalah hormon metilfernosat dapat mengatur penentuan jenis kelamin lingkungan pada embrio awal yang berupa fenotip jantan. Oleh karena itu, jurnal ini mengidentifikasi faktor transkripsi yang diaktifkan oleh metilfernosat dan mengeksplorasi tingkat dan kesignifikasian jalur persinyalan transgenerasional ini. Dan yang keempat adalah penentuan jenis kelamin oleh lingkungan yang merupakan hubungan mekanik antara endokrinologi dan janin. Jadi perubahan program janin karena pengaruh lingkungan hormonal janin yang sedang berkembang, baik itu dari pengaruh induk betina dalam rahim maupun pengaruh saudara kandung atau paparan induk betina terhadap bahan kimia dan obat-obatan, lingkungan umumnya dianggap sebagai gangguan atau perubahan regulasi hormon dan peristiwa pemrograman epigenetik. Next. Kemudian metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu pengkloningan. Berikut adalah cara pengkloningan secara umum, yaitu persiapkan bahan, kemudian cloning faktor transkripsi, kemudian uji gen reporter luciferase, kemudian penilaian siklus hidup, dan yang terakhir statistik dan permodelan. Next. Lalu non-standard teknologi. Pada jurnal ini menggunakan cloning faktor transkripsi. SV Total RNA Isolation System atau Promega digunakan untuk mengisolasi RNA dari betina D. bulek. Primer oligonukleotida dirancang untuk mencakup kerangka baca terbuka, DAPU-MET, DAPU-PNR, dan DAPU-DSF. Amplifikasi urutan DAPU-MET dilakukan dengan IC Clear Thermal, CCLER, atau Biorad Hercules CA. Next. Kemudian statistik dan permodelan. Perbedaan yang signifikan antara perlakuan dan kontrol dievaluasi menggunakan uji student pada P sama dengan 0,05. Statistik dan pembuatan kurva dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak origin. Urutan asam amino disimpulkan dari urutan nukleotida menggunakan perangkat lunak ekspasi. Penjajaran urutan asam amino dilakukan menggunakan Cluster-Law. Next. Selanjutnya yaitu mengenai important findings. Jadi important findings ini merupakan gambaran secara umum mengenai hasil dari jurnal tersebut. Jadi important findings yang pertama yaitu
lingkungan mempengaruhi terbentuknya jenis kelamin pada krustase, yang mana lingkungan ini menyebabkan aktifnya metilfernasoid yang merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin pada tubuh krustase. Jadi endokrin ini itu merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan hormon-hormon yang memicu tubuh krustase tersebut. Dan di jurnal ini yang dibahas yaitu mengenai methylfarnesoid. Methylfarnesoid mengaktifkan gen reporter seperti protein BHLH, PAS, Dapumet, dan SRC. Salah satu contoh krustase yang penentuan jenis kelamina itu dipengaruhi oleh lingkungan yaitu ada Daphnia. Daphnia merupakan salah satu krustase yang mana dalam penentuan jenis kelamin dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan di sini juga menggunakan senyawa berupa pyriproxyfen, yang mana pada penggunaannya nanti mengakibatkan generasi Daphnia terpengaruh, terkecuali induknya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa adanya pyriproxyfen dan adanya methylfernasoid itu mengakibatkan adanya pengaruh terhadap penentuan jenis kelamin Daphnia, kecuali induknya. Jadi untuk induknya itu sendiri, karena induk ini berjenis kelamin betina, itu tidak terpengaruh oleh methylfernasoid ataupun pyriproxyfen. Jadi yang terpengaruh itu adalah calon-calon atau bibit-bibit dari Daphnia itu sendiri. Kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan jenis kelamin induk tidak terpengaruh oleh pyriproxyfen. Ini seperti saya bilang sebelumnya, bahwasannya apabila adanya methylfernasoid ini nantinya akan mempengaruhi jenis kelamin dari janin Daphnia itu sendiri, tapi untuk ibu atau untuk induk dari Daphnia itu sendiri tidak terpengaruh, baik dari kelangsungan hidupnya, pertumbuhan, maupun jenis kelaminnya. Adanya MFR atau methylfernasoid receptor menyebabkan kecenderungan terbentuknya jenis kelamin jantan pada generasi kedua Daphnia dan seterusnya secara aseksual. Jadi di sini disebutkan secara aseksual. Jadi Daphnia ini sendiri itu bereproduksi melalui dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Jadi yang dimaksud dengan aseksual ini yaitu suatu reproduksi tanpa adanya fertilisasi. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh dalam penentuan jenis kelamin anaknya nantinya, seperti itu. Dan untuk seksual itu berarti adanya reproduksi antara jantan dan betina. Namun secara seksual adanya MFR ini menyebabkan kecenderungan terbentuknya jenis kelamin jantan pada generasi kedua dan seterusnya. Next. Baik, untuk selanjutnya ada data dan authors conclusion. Nah, potensi mengaktifkan MFR atau methylfernasoid receptor ini berkorelasi dengan potensi untuk merangsang penentuan jenis kelamin jantan pada keturunan. Nah, hal ini disebabkan penentuan jenis kelamin jantan berada di bawah kendali endokrin, yang mana teraktivasinya hormon sequiterpenoid methylfernasoid akan memprogram oosit pada tahap akhir pematangan untuk berkembang menjadi keturunan jantan. Next. Oke, aktivasi terhadap methylfernasoid receptor dari 4 senyawa yang diuji, diantaranya pyriproxyfen, methylfernasoid, metopren, serta kinopren. Untuk keterlibatannya dalam penentuan jenis kelamin, didapat hanya pyriproxyfen yang dapat melakukan aktivasi terhadap MFR atau methylfernasoid receptor. Hal tersebut dapat diketahui dari gambar 5B dengan prinsip bahwa aktivasi maksimum kompleks adalah sebesar 2/3 dari sampel yang diamati, seperti itu. Next. Berikut merupakan gambar aktivasi dari keempat senyawa. Gambar 5A merupakan methylfernasoid, kemudian gambar 5B senyawa pyriproxyfen, kemudian yang C metopren, kemudian yang D kinopren. Oke, kemudian paparan pyriproxyfen tersebut terus-menerus dengan konsentrasi 0,084 hingga 0,62 nm pada organisme generasi 1 tidak memiliki efek yang terlihat pada kelangsungan hidupnya. Dapat dilihat dari gambar 7A. Kemudian tidak memiliki efek juga pada pertumbuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 7B. Kemudian juga tidak memiliki efek pada siklus ganti kulit.
Hal ini dapat dilihat dari gambar 27C. Next. Ya, yang selanjutnya ini merupakan gambar atau data yang menjelaskan bahwa respon fisiologis dapnia, khususnya sebagai percobaan itu dapnia magna, yang terkena konsentrasi piriproxifen ligan MFR melalui siklus hidup mereka. Di situ dijelaskan setiap titik data hitam mewakili respon dapnia tunggal, sedangkan titik merah menggambarkan pertunjukan dalam berarti itu simpangan baku dari 10 dapnia yang tidak terpapar. Next. Ya, yang selanjutnya ada efek paparan piriproxifen. Pada generasi 1, baik individu yang terpapar piriproxifen maupun kontrol matang sebagai betina produktif. Pada generasi 2 atau keturunan yang pertama, terjadi peningkatan jenis kelamin jantan seiring meningkatnya konsentrasi piriproxifen yang diberikan pada induk atau generasi 1. Nah, di situ dapat dilihat pada gambar 7D. Lanjut. Ya, yang selanjutnya masih terkait dengan efek paparan piriproxifen. Piriproxifen tidak memiliki efek yang signifikan terhadap organisme induk saat memodifikasi perkembangan neonatus atau anakannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 7E. Lanjut, next. Ya, yang selanjutnya ada hubungan kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan antara generasi keturunan yang terpapar piriproxifen dengan generasi kontrol. Nah, lebih jelasnya itu nanti ada di gambar 8A dan 8B. Yang selanjutnya, keturunan kedua atau generasi 3 yang dihasilkan oleh keturunan pertama atau generasi kedua, seluruhnya berjenis kelamin betina. Gambarnya dapat dilihat di gambar 8C. Lalu, jumlah keturunan kedua atau generasi 3 secara signifikan lebih kecil daripada generasi 3 kontrol. Hal ini diketahui dari tabel yang ada pada gambar 8D. Next. Ya, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa performa fisiologis dari dapnia, yaitu dapnia magna, diproduksi oleh organisme ibu atau indukan yang terkena paparan piriproxifen, baik mulai dari 0,0 atau 0,22 nanometer. Nah, keturunan ini tuh dibesarkan tanpa adanya piriproxifen. Mungkin next. Yang selanjutnya, piriproxifen kira-kira 3 kali lebih kuat dari metil vernazoat dalam mengaktifkan MFR dan kira-kira 150 kali lipat lebih kuat dalam merangsang penentuan jenis kelamin jantan. Metoprin dan kinoprin tidak dapat mengaktifkan MFR dan juga tidak aktif sebagai penentu jenis kelamin jantan in vivo, secara in vivo. Next. Nah, aktivator kuat dari MFR untuk metil vernazoat dan piriproxifen terbukti menjadi penentu jenis kelamin pria yang kuat secara in vivo. Sementara itu, tiruan JHIII yang tidak aktif dengan MFR juga tidak mampu merangsang produksi keturunan jantan in vivo. Pengamatan ini itu menjadi pendukung hipotesis bahwa aktivasi MFR oleh metil vernazoat berperan penting untuk penentuan jenis kelamin laki-laki pada dapnia. Next. Baik, yang terakhir yaitu mengenai conclusion to the next research. Jadi, hormon methylphenazate mempengaruhi perkembangan jenis kelamin jantan pada generasi kedua dan seterusnya dapnia secara aseksual. Jadi, hormon methylphenazate ini sangat mempengaruhi janin atau penentuan jenis kelamin dari calon dapnia di generasi kedua dan seterusnya.
Untuk itu diperlukan suatu model atau jenis penelitian yang mengedepankan pelestarian dapnia karena lingkungan menyebabkan terbentuknya mayoritas generasi jantan dibanding betina. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai data, jadi di sini dapat dikatakan bahwa hormon methylphenidate dan adanya pyriproxyfen itu mempengaruhi terbentuknya jenis kelamin jantan. Sehingga apabila yang terbentuk atau yang berhasil untuk hidup pada generasi kedua dan seterusnya itu merupakan jenis kelamin jantan, maka sangat minim terbentuknya atau lahirnya jenis kelamin betina. Sehingga apabila tidak ada jenis kelamin betina, maka tidak ada calon indukan nih. Jadi tidak akan ada calon indukan, sehingga apabila dibiarkan, pengaruh lingkungan tersebut, baik suhu, kualitas air, bahan kimia, dan sebagainya, dapat mengganggu keberlanjutan hidup dapnia, terutama minimnya calon induk baru dapnia. Jadi dengan begitu, dengan adanya jurnal ini diharapkan adanya suatu perubahan, adanya suatu research baru, sehingga dapat mempertahankan dan menyeimbangkan antara terbentuknya jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina, serta untuk mengantisipasi membeludaknya terbentuknya jenis kelamin jantan, maka dapat menggunakan suatu metode secara seksual. Jadi apabila terbentuknya jenis kelamin jantan ini lebih cenderung disebabkan oleh adanya reproduksi secara seksual atau tidak adanya suatu fertilisasi, maka perlu yang namanya perubahan, yaitu dengan memfokuskan pada reproduksi secara seksual, sehingga akan ada peluang terbentuknya jenis kelamin betina yang lebih tinggi dibandingkan secara seksual. Next. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih atas perhatian para penonton. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai dapnia dan juga sistem endokrin dalamnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.